Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan mata kuliah filologi, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan edisi teks pada bagian yang kedua. Pada pembahasan edisi teks pada bagian pertama kita sudah membahas makna dan tujuan dilakukannya editing atau penyuntingan, dimana saat pada pembahasan yang lalu sudah kita kemukakan bahwa dari 5 tujuan penyuntingan naskah yang ada pada naskah-naskah modern, ketika dihubungkan dengan penyuntingan untuk naskah kuno, yang dipakai adalah tujuan yang pertama, yaitu membersihkan teks naskah dari kesalahan bahasa. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 8 jenis kesalahan yang biasa kita temukan pada naskah-naskah kuno. Jenis kesalahan yang pertama itu bernama lakuna. Lakuna adalah kata-kata atau kata yang terlampaui. Jadi ada kata yang seharusnya terdapat di dalam teks itu, tapi kemudian terlampaui atau tidak terbaca. Jadi ada yang tidak terbaca yang seharusnya ada. Misalnya seperti begini contohnya. Tertulis satu misal agaknya bisa memberi akan nasib manusia di masa yang akan datang. Ini adalah saya ambil dari catatan yang dibuat oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo, pemimpin DITI ya. Dia pernah membuat makalah tulisan, dan ini salah satu di antara isinya adalah seperti begini. Nah, di sini ada sesuatu yang terlampaui, karena kalau dibiarkan begini saja akan ini janggal, ini apa maksudnya. Nah, di sini yang bisa dicantumkan misalnya ada kata gambaran yang terlampaui. Satu misal agaknya bisa memberi gambaran akan nasib manusia di masa yang akan datang. Nah, lakuna ini adalah jenis kesalahan yang sangat sering ditemukan pada naskah kuno, sehingga harus diedit, harus disunting. Caranya adalah dengan menambahkannya dengan sesuatu yang bisa menambal yang bolong ini. Kenapa dikatakan sebagai sangat sering terjadi? Karena itulah salah satu masalah yang dihadapi oleh naskah kuno. Naskah kuno itu media yang ketahanannya juga dengan ketahanan tertentu, dan kemudian setelah melewati waktu yang sangat lama terjadi kerusakan di sana sini, atau bisa jadi memang kesalahan dalam penyalinan misalnya. Tapi yang sering terjadi adalah memang ada masalah di naskahnya yang tulisannya tidak bisa terbaca. Nah, kalau misalnya ini adalah contoh dari naskah yang saya jadikan sebagai objek penelitian disertasi. Ini masih gampang dibaca ya. Ini naskahnya sekitar 400 tahun yang lalu. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, hamdan liman adhara asrar tanzil. Ini yang di bagian sini nih, hamdan liman adhara asrar tanzil wa rafa'a qalbi abkari ta'wil liman istafa wa fataha abwaba, dan seterusnya kan ya. Ini di halaman pertama saya tidak menemukan lakuna. Kalaupun ada kesalahan hanya sekedar perbaikan saya, karena tidak dianggap tidak jelas. Akan tetapi ketika di halaman di sini, di halaman yang beberapa halaman berikutnya, saya bertemu dengan masalah yang sangat besar. Perhatikan di sini. Hilang, ini juga hilang. Nah, ini harus saya tambal waktu itu, dan saya berhasil menambalnya dengan cara bagaimana? Silahkan lihat disertasi saya. Nah, ini masalah yang dihadapi, dan ini adalah salah satu jenis kesalahan di dalam naskah kuno yang harus diperbaiki, dan kesalahan jenis yang seperti ini disebutnya sebagai lakuna.
Kesalahan yang kedua itu adalah substitusi. Substitusi adalah penggantian huruf, suku kata, kata ataupun kata-kata dengan perkataan yang lain. Jadi seharusnya ini, tapi kemudian dipakainya adalah kata yang lain. Misalnya contohnya ada semacam gini: tertulis jika perang dunia ketika pecah, insya Allah peristiwa dahsyat dan hebat itu akan tiba, maka seluruh dunia akan terlihat dalam peperangan. Nah, seharusnya kata ketika itu seharusnya adalah ketiga. Jadi di sini ada suku kata yang terganti, atau mungkin huruf malah ya, hurufnya yang tergantikan. Seharusnya G tapi kemudian dia tulisnya K. Jika perang dunia ketika pecah, itu nggak bisa dipahami. K ini maksudnya apa? Ketika perang dunia ketika, seharusnya ada ketiga. Nah kemudian di yang lainnya ada terlihat, seharusnya adalah terlibat. Ini juga huruf ya, H seharusnya adalah B. Nah, yang seperti ini adalah disebutnya sebagai kesalahan substitusi. Kemudian berikutnya lagi ada yang disebutkan kesalahan adisi. Nah, berbeda dengan lakuna yang tadi itu terjadi sesuatu yang bolong, kalau ini malah kelebihan. Contohnya adalah tertulis bom atom dan hidrogen, bom, kobat, dan lain-lain. Alat hipermodern alhasil daripada pengetahuan dan teknik ultramodern akan digunakan. Jadi Kartosoewirjo saat itu sedang berbicara mengenai kemungkinan terjadinya perang dunia ketiga dan menuliskan bahwa pada saat itu akan digunakan bom-bom semacam ini. Nah ini ada alhasil. Alhasil adalah sebuah kelebihan, karena seharusnya hanya hasil saja di sini ya, bukan alhasil. Kemudian yang keempat adalah omisi. Omisi adalah huruf ataupun suku kata yang terlampaui. Jadi apa bedanya dengan adisi, atau apa bedanya dengan lakuna tadi ya, mungkin ya ada huruf maupun suku kata yang terlampaui. Kalau lakuna tadi yang terlampauinya adalah kata atau kata-kata atau paragraf, mungkin kalimat paragraf. Tapi kalau omisi yang terlampauinya hanyalah sebatas di bagian yang lebih kecilnya dari kata, yaitu huruf ataupun suku kata. Misalnya contohnya adalah tertulis kini semuanya itu sudah mendekati kedak kelengkapan dan kesempurnaannya. Nah ini kedak ini kan tidak difahami maksudnya apa. Ini ada yang terlampaui, ada suku kata yang terlampaui. Apa itu? Ya suku kata pak ya. Seharusnya adalah kini semuanya itu sudah mendekati kepada kelengkapan dan kesempurnaannya. Kemudian jenis kesalahan yang kelima disebut interpolasi. Interpolasi ada kata-kata yang disisipkan, seharusnya tidak ada ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi sebelumnya ya. Kalau di mana penambahan, kalau adisi itu penambahannya suku kata ataupun huruf. Tapi kalau pada interpolasi yang disisipkan adalah kata. Contohnya adalah tertulis masing-masing pihak sekarang telah siap sedia dengan sebanyak-banyak ada alat pembasmi makhluk dunia, semacam itu. Ini ada, ini kelebihan nih, tapi kelebihannya dalam bentuk kata. Ini disebut dengan interpolasi ini. Artinya seharusnya itu tidak ada ya, adanya tidak ada. Seharusnya masing-masing pihak sekarang ini telah siap sedia dengan sebanyak-banyak alat pembasmi makhluk dunia, semacam itu. Ini sudah dituliskan sejak zaman dulu ya, sejak tahun 60-an, 1960-an, dan meramalkan bahwa dunia akan kacau balau dengan adanya perang dunia ketiga.
ada bom, ada senjata macam-macam, termasuk senjata kimia. Sekarang kita sedang menghadapi satu jenis ancaman yang membuat porak-poranda sistem di dunia, yaitu pandemi corona. Ya, kurang lebih manusia sepanjang masa ada saja dihadapkan pada berbagai macam rasa ketakutan. Kemudian langsung ke berikutnya adalah ke substitusi. Sebagai substitusi interpolasi, sudah ada substitusi dan juga ada interpolasi. Ini adalah gabungan dari dua kesalahan. Nah, berarti di sini ada penggantian suku kata. Nah, penggantian suku kata, kata maupun kata-kata, itu yang termasuk substitusi. Dan pada saat yang sama juga ada interpolasi disertai dengan penyisipan kata maupun kata-kata. Nah, contohnya adalah tertulis dalam hal ini, orang harus pandai membataskan akan dirinya dan akan pikirannya. Di sini ada interpolasinya. Jadi dalam satu kalimat ada dua hal sekaligus ya. Ada interpolasinya dan juga ada substitusinya dan juga ada interpolasinya. Ada penggantian suku kata dan juga ada penyisipan kata ataupun kata-kata. Maka seharusnya dalam hal ini orang harus pandai membatasi dirinya, bukan membataskan. Kemudian juga yang kan-nya diganti dengan i, ya, akan, dan kemudian dan akan pikirannya. Ini juga adalah kelebihan. Ada penyisipan yang tidak perlu. Kemudian jenis kesalahan yang ketujuh disebut dengan ditografi. Ditografi itu apa? Ditografi adalah penambahan atau pengulangan suku kata maupun kata yang sama. Contohnya adalah tertulisnya adalah kalaulah sudah terjadi demikian, maka manusia barulah tercengang dan sadar. Nah, terjadi ini ada penambahan berupa pengulangan. Seharusnya adalah hanya terjadi saja. Seharusnya kalaulah sudah terjadi demikian, maka manusia barulah tercengang dan sadar. Nah, ini adalah jenis kesalahan terakhir, yaitu metatesis. Metatesis adalah pertukaran urutan bunyi atau alih tempat di dalam sepatah kata. Ini sangat sering terjadi, bahkan kita mungkin zaman sekarang disebutnya typo. Contohnya adalah tertulis maksudnya mungkin amat biak sekali. Jadi tertukar nih antara i dengan a. Seharusnya huruf kedua dari kata ini harusnya adalah a, huruf ketiganya adalah i, tapi tertulisnya adalah huruf keduanya i, huruf ketiganya adalah a. Mungkin amat biak sekali harusnya adalah mungkin maksudnya amat baik sekali. Nah, kita kan sekarang sering kali ya tertulis ya menuliskan dengan cara yang terbalik-balik gitu ya. Misalnya seketika gitu. Ketika mau menulis ketika, yang tertulis adalah ketiak misalnya. Nah, ini adalah dalam filologi ini disebut sebagai kesalahan metatesis. Nah, inilah jenis kesalahan-kesalahan yang ada di dalam naskah kuno. Ada 8 jenis kesalahan. Itu kerjaan seorang filolog untuk membetulkan kesalahan-kesalahan bahasa tersebut. Termasuk yang sangat berat adalah kesalahan jenis yang pertama, itu yang lakuna, ketika yang terjadi adalah terlampauinya kata-kata, kalimat, paragraf, bahkan dalam kasus saya itu beberapa paragraf ya. Dalam kasus disertasi saya ada beberapa yang sampai yang terlampauinya itu sampai ke 1 halaman. Nah, bagaimana cara membetulkannya kalau sudah seperti begitu? Nah, ini akan kita bahas pada materi selanjutnya, yaitu tentang studi teks atau lebih menjurusnya lagi terkait dengan teori interteks. Apa itu teori interteks? Nah, nanti kita akan bahas pada pertemuan kita yang akan datang. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.